Halo, halo, apa kabar ya semuanya? Masih pada sehat kan? Kembali lagi kita dengan kelas pengantar sains data. Dan setelah minggu lalu kita membahas mengenai bagaimana cara mendesain pertanyaan survei, di minggu ini kita akan lebih lanjut lagi membahas apa yang kita lakukan setelah kita memperoleh datanya. Tentu kan kita nggak bisa cuma melihat datanya doang dan kita mengambil kesimpulan. Kita harus mengolah data tersebut, kita harus menganalisisnya, lalu kita memvisualisasikan data tersebut, dan baru setelah kita visualisasikan, kita bisa melihat pola-pola yang kemudian bisa kita analisis dan berikan narasinya atau argumennya. Nah, jadi ini adalah materi untuk membantu teman-teman bagaimana menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk menganalisis hasil data dari survei. Dalam hal ini survei lewat Google Form. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah kita tentu harus mendownload datanya dulu. Jadi, ini kan adalah Google Form. Ya, ini contoh yang pernah dulu saya buat. Teman-teman juga kan harusnya minggu ini akan mengumpulkan link Google Form yang seperti ini. Nah, setelah ada dapat respon, dia akan muncul di sini. Di sini kan bisa dilihat survei ini mendapatkan 1.879 respon. Nah, untuk bisa kita mengambil raw data dari responnya ini, kita klik tab di responsnya, kemudian klik di simbol Excel ini, simbol Google Sheets yang warnanya hijau. Nah, kalau kita klik, maka dia akan mengolah data tadi menjadi dalam bentuk Google Sheets. Nah, supaya sebenarnya teman-teman juga bisa menganalisis data ini lewat Google Sheets, tapi dari segi kecanggihan atau dari segi kelengkapan teknologinya, kalau bagi saya pribadi, saya lebih prefer Microsoft Excel. Karena selain juga udah terbiasa, tapi memang secara objektif lebih banyak fitur-fitur yang bisa dipakai di Microsoft Excel. Jadi untuk bisa kita mengolah data di Excel, kita harus mendownload file ini. Caranya dengan kita mengklik di bagian file, kemudian klik download, dan kita download sebagai Microsoft Excel. Kita tunggu download. Nah, maka dia akan muncul hasilnya di download. Tergantung di mana kalian meletakkan download filenya. Nah, setelah kita buka, nah hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Ini adalah raw data yang sudah kita ambil. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau teman-teman ingat materi di pertemuan ketiga, kita membahas mengenai data cleaning. Nah, maka dari itu, sebelum kita membuat pivot table, kita harus mengclean datanya terlebih dahulu. Kalau kita bicara Google Form atau survei online, kecenderungan yang paling sering muncul itu adalah double input. Jadi bisa karena mungkin koneksinya yang respondennya bermasalah, dia menginput surveinya dua kali. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, kita menggunakan fitur remove duplicate. Yang ada penjelasan lengkapnya di materi pertemuan ketiga soal data cleaning. Jadi kita remove duplicate, kita hilangkan timestamp-nya. Jadi kita mau mencari data yang duplikat di semua jenis tabulasinya kecuali timestamp. Jadi timestamp itu kalau di Google Form itu adalah waktu ketika responden menginput hasil surveinya. Jadi artinya responden bisa menginput dua kali tapi di waktu yang berbeda. Makanya jadi kita nggak menghitung ini dalam kriteria duplikat. Jadi kita remove duplicate, kita hilangkan, kita uncentang, unselect timestamp-nya, lalu kita klik OK. Nah, bisa dilihat Excel menemukan 195 file yang duplikat. Jadi sisanya adalah file yang genuine. Nah, setelah kita clean, baru kita kemudian langsung bisa mulai pivot table ya. Jadi mungkin saya jelaskan dulu kenapa atau tepatnya tujuan akhir dari pivot table analysis dengan menggunakan Excel ini. Pada dasarnya kita akan membuat file yang bentuknya seperti ini. Jadi di sini kita sudah dataset kita terorganisir berdasarkan kategorinya dan juga jawaban dan value-nya. Jadi kan kalau misalnya kita cuma melihat raw datanya, ini kan semua ada di sini kan. Jadi yang S1, S2 dia bercampur. Tapi supaya kita bisa memvisualisasikan datanya ini, kita butuh charting yang kira-kira bentuknya seperti ini. Tabel yang seperti ini. Dia lebih terorganisir. Nah, jadi kira-kira itu yang akan kita lakukan di sini. Jadi untuk bisa melakukan itu, kita punya ada dua cara ya kalau kita nggak pakai pivot. Yang pertama kita bisa klik filternya di sini.
supaya dia muncul tanda panah ini artinya dia sudah ada filternya. Nah, kemudian misalnya kalian pengen tahu ada berapa banyak sih jumlah responden laki-laki di surveinya kalian, kita bisa klik di tombol filternya, kita hilangkan tanda centangnya di semuanya, lalu kita klik hanya yang laki-laki. Ini artinya Microsoft Excel dia akan memfilter jawaban di tabnya hanya yang menyebutkan laki-laki. Jadi kalau kita klik OK, nah dia hanya akan memunculkan yang jawabannya laki-laki. Kemudian di sebelah kiri bawah di sini bisa dilihat ada jumlahnya 722 dari 1684. Artinya ada 722 jawaban laki-laki. Kemudian kalau kita klik yang perempuan, ada juga muncul jumlahnya 961. Lalu kemudian kita bisa buat tabel di sini, laki-laki, perempuan, kita tulis secara manual. Nah, itu bisa, itu cara yang paling mudah. Atau tepatnya cara yang paling manual. Nah, tapi kalau kita mau lebih misalnya kan ada banyak jawabannya, misalnya seperti pendidikan ini kan ada 5 jawaban. Berarti kan kalau kita pakai cara manual tadi kita harus klik satu-satu. Nah, itu bisa makan waktu. Nah, supaya kita bisa lebih cepat dalam membuat tabel seperti di bagian ini, kita bisa menggunakan bantuan pivot table. Saya yakin beberapa dari teman-teman sudah pernah berpengalaman atau menggunakan pivot table, mungkin ketika SMA, pelajaran Microsoft, aplikasi Microsoft Excel. Tapi sebagai refresher, untuk yang mungkin belum pernah, untuk membuat pivot table, caranya adalah kita highlight semua file Excel-nya dengan Ctrl A, kemudian kita masuk ke ribbon insert, dan kita pilih pivot table. Lalu kita klik OK. Nah, maka dia akan membuat tab baru di sebelah kirinya. Ini adalah pivot table. Jadi pivot table itu pada dasarnya adalah semacam mesin yang mana dia akan melakukan analisis data terhadap raw datanya ini yang kalian highlight tersebut secara otomatis. Jadi di sini kalau kita perhatikan beberapa fieldnya, yang masuk di field di sini itu adalah apa yang tertulis di bagian paling atas ini yang ada filternya. Jadi kan di sini ada usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, tempat tinggal. Itu adalah kategori field dari pivot. Kita bisa untuk memilih field apa yang kita ingin hitung, kita bisa klik di sini, misalnya usia, atau kita juga bisa search. Misalnya kita pengen cari jenis pekerjaan, dia akan muncul. Jadi kalau misalnya ada banyak kategorinya, misalkan ada soal jual, kita bisa search di sini dengan menggunakan fitur search untuk mencari field apa yang kita ingin cari. Nah, jadi kalau penggunaannya di sini ada 4 kolom, ada 4 field. Yang pertama ada filter, column, row, dan value. Nah, untuk bisa kita membuat tab seperti tadi ini secara otomatis, kita seret atau drag and drop kategori yang kita ingin cari, misalnya seperti usia. Lalu kita taruh di row-nya di sini. Ini berarti dia jadikan yang vertikal, baris. Kalau di sini dia horizontal, kolom. Ini untuk penampilannya. Kalau kita taruh di row, maka dia akan muncul vertikal seperti ini. Nah, kemudian value-nya itu berarti kita taruh lagi yang usia ini, kita menggunakan klik kanan, kita klik drag and drop, taruh di bagian value. Nah, sehingga dia akan muncul otomatis. Kita nggak perlu klik satu persatu di raw datanya seperti tadi. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah di sini tertulis dia count of usia, menghitung. Artinya dia menghitung berapa banyak jawaban yang value-nya adalah 20 sampai 25. Yang dimana dalam hal ini jawabannya adalah 580. Nah, itu karena datanya bersifat kualitatif. Di sini walaupun dia sebutnya angka, tapi karena ada tanda stripnya di sini, Excel menganggap itu sebagai data kualitatif. Nah, tapi kalau misalnya datanya kita bersifat kuantitatif, misalnya seperti di sini, pendapatan per bulan, di mana responden dia menjawab secara berapa jumlahnya. Nah, kalau datanya kuantitatif seperti ini, maka pivot table dia tidak akan secara default menghitung atau melakukan count terhadap datanya. Bisa dilihat kalau misalnya saya taruh di sini,
Nah, hasilnya sini tertulis 2 juta itu ada 974 juta, tapi ini adalah sum. Artinya dia jumlah dari berapa banyak orang yang menjawab 2 juta. Jadi yang 2 jutanya ini dia jumlahkan semua jadi 974 juta. Nah, ini kan kita nggak sesuai dengan harapannya kita kan. Kalau kita kan pengennya kita pengen tahu berapa banyak yang pendapatannya 2 juta. Nah, maka supaya kita bisa tahu itu, kita harus mengubah di sini, mengedit value field settings. Jadi kita klik kiri di tanda panah di sini, kita pilih value field setting dan kita ubah menjadi count. Nah, dengan begini kita lebih bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai berapa yang pendapatan 0, berapa yang pendapatan 2 juta, berapa yang pendapatannya 7 juta, dan seterusnya. Jadi begitu, diperhatikan apakah datanya kuantitatif atau kualitatif, karena cara kita mengedit pivot table-nya itu akan berbeda. Oke, itu kita untuk analisis data profile. Nah, tapi kalau diperhatikan, kalau misalnya kita mulai menganalisis data pertanyaan, kita menemui masalah, yaitu pertanyaan terlalu panjang untuk bisa kita di field table-nya. Sehingga kita akan, kalau misalnya pertanyaannya banyak, 10-15 misalnya, kita akan kesulitan menemukan pertanyaannya kita. Kalau misalnya semua field-nya adalah kalimat seperti ini. Nah, maka dari itu, dalam kita menganalisis data survei dengan menggunakan pivot table, cukup penting, sangat saya sarankan bagi kita untuk mengubah nama field di bagian atas ini kita sederhanakan pada dasarnya. Jadi misalkan di sini pertanyaannya adalah berapa banyak jumlah gadget yang Anda miliki. Nah, kita bisa ubah menjadi jumlah gadget. Kemudian lebih dari satu gadget. Atau mengapa lebih dari satu gadget yang tidak digunakan. Frekuensi membeli gadget. Nah, jadi seperti itu. Kita sederhanakan pertanyaannya. Kemudian, kalau kita sudah ubah di bagian raw datanya, di bagian pivot table, kita masuk ke ribbon data, dan kita pilih refresh all. Nah, dengan demikian, secara otomatis, field-nya akan berubah. Jadi, ini lebih kayak untuk mempermudah analisisa kalian, supaya tidak banyak noise yang mengganggu, seperti tadi. Jadi, misalnya kalau kita hilangkan, kita pilih di sini, nah, dia akan muncul dan lebih mudah dicari. Ini juga berlaku untuk pilihan jawaban. Jadi misalnya pilihan jawaban yang seperti ini, di sini kan ada rutin 2-3 tahun sekali, di sini kan diberikan tanda kurungnya, karena seperti penjelasan di minggu keempat soal mendesain kuesioner, ketika kita memberikan pilihan jawaban yang sifatnya frekuensi, maka kita harus memberikan keterangan yang kita maksud dengan rutin itu apa, yang kita maksud dengan sangat jarang itu apa, yang kita maksud dengan sangat jarang itu apa. Karena kan bisa beda-beda. Nah, jadi kan, tapi kalau ketika kita menganalisis, kita sebagai analis, kita melihat data ini kan agak terlalu panjang. Maka kita misalnya, kalau kita misalnya, untuk mempermudah kita membuat pivot table-nya, kita bisa mengganti pilihan jawabannya. Jadi misalnya yang seperti ini rutin, kita bisa, kita kita pilih control replace. Jadi control H, dan kita misalnya ini, kita ubah menjadi rutin aja. Karena kita kan sudah tahu apa maksudnya rutin. Dari kita kan kita sudah mendefinisikan. Jadi ketika kita replace all, maka pilihannya jadi rutin. Begitu pula dengan yang lain-lain. Nah, ini yang kita lakukan ini pada dasarnya kita mengcoding jawaban pertanyaan kita. Sama seperti yang ketika kita melakukan kodifikasi tematik, kita menyederhanakan jawaban yang sifatnya beberapa kata menjadi hanya beberapa kata untuk mempermudah analisisnya kita. Jadi ini bisa dibilang bagian dari data cleaning. Oke, ini sama kita ubah. Jadi sangat jarang. Juga diubah.
Sekarang jawabannya kita sudah kita buat lebih sederhana seperti ini. Sama seperti tadi, ketika kita mengubah atau kita mengedit segala data yang ada di data mentahnya, di raw datanya, maka kita harus kembali ke pivot dan kita tekan tombol refresh supaya jawabannya berubah. Jadi kalau misalnya sebelum di refresh, itu jawabannya tadi yang mana itu jumlah gadget. Ini frekuensi ya. Frekuensi membeli gadget. Nah, ini kalau kita sebelum mengedit, datanya berarti kan seperti ini. Agak sedikit wordy, terlalu banyak, tapi ketika kita sudah, karena kita sudah mengubah di raw datanya, dan kita tekan refresh, maka dia akan secara otomatis berubah. Jadi rutin, sangat jarang, jarang, sering, sangat sering. Oke, jadi itu adalah teknik untuk menyederhanakan datanya, supaya kita bisa lebih mudah dalam menganalisisnya dan membuat tabelnya. Nanti ini akan terpakai lagi ketika kita melakukan cross-tabing analysis. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi itu, kita akan menjelaskan permasalahan kedua dari kita menganalisis data survei, yaitu kita menganalisis data dari pertanyaan yang sifatnya checkbox atau lebih dari satu jawaban. Misalnya seperti ini kan, merek gadget apa saja yang pernah Anda gunakan. Nah, ini kan responden, dia bisa memilih lebih dari satu jawaban. Ada yang milih Apple dan Lenovo, ada yang ada 5 atau 6 merek handphone ya kan. Nah, bagaimana kita bisa menghitung atau membuat tabel yang seperti ini atau seperti ini. Karena kalau misalnya kita langsung kita menggunakan pivot begitu saja, kita refresh dulu, kita cari merek video, ini kita hilangkan dulu. Nah, ketika kita pilih merek gadget, maka bisa diperhatikan dia nggak otomatis menghitung berapa banyak yang Acer, berapa banyak yang Advan, tapi dia berdasarkan tabnya tadi ya kan. Karena satu orang bisa menjawab lebih dari satu, maka pilihannya akan seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa menganalisis datanya ini? Karena kalau seperti ini kan jelas ini nggak bisa ditampilkan. Ini sama membingungkannya dengan melihat raw data. Kita nggak bisa secara intuitif memahami apa yang ingin disampaikan oleh datanya ini. Dengan kata lain, kita harus menyederhanakannya. Ada 3 cara. Yang pertama adalah kita caranya manual. Jadi kita terlebih dahulu harus sudah tahu apa saja datanya yang kita kumpulkan di sini. Jadi kita mengacu ke pertanyaannya. Nah, ini dia listnya. Kita pertama kita buat listnya dulu di Excel di tab yang tadi. Kita tulis satu persatu. Dan seterusnya. Nah, kemudian di bagian pivot table kita menggunakan fitur filter dari pivot table. Ini bisa ditemukan di sini atau kita bisa temukan di sini di bagian merek sini. Ini akan terpakai kalau misalnya jawaban checkbox kalian sangat panjang sehingga dia bisa misalnya melebihi panjang tabnya bisa melebihi dari window-nya, misalnya sangat panjang gitu. Itu kadang-kadang akan sulit menemukan tanda panahnya ini. Coba nih saya buat seperti ini dan saya zoom. Nah, ini kan dia kan hilang tanda panahnya kalau seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa menemukan tanda panahnya, gunakan tanda panah filter yang ada di bagian sini. Nah, jadi kalau misalnya kita mau cari tahu ada berapa banyak yang jawab Acer, maka kita tekan cari Acer dan dia akan menunjukkan jawabannya ada 8. Berarti kan dari jawaban ini ada 8 orang yang mention Acer. Maka kita tulis Acer 8. Kemudian Advan. Seperti tadi, kita ubah. Ya, lihat ke bawah, ada 305. Nah, jadi seperti itu. Kita isi satu persatu. Itu cara yang paling manual, cara pertama. Kemudian cara kedua adalah kita menggunakan fitur Power Query Editor. Tapi sayangnya fitur ini hanya tersedia di Microsoft Excel 2016. Untuk yang Microsoft Excel lain, saya dengar itu bisa kalian install sendiri. Jadi kalian cari di Google
instalan Power Query Editor. Tapi kalau untuk yang punya Power Query Editor, ini akan lebih mempersingkat untuk kita menganalisis data hasil checkbox. Nah, caranya bagaimana? Pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus mengambil data dari data mentahnya. Jadi kita masuk ke form response, lalu kita pilih datanya ini yang kita mau ambil, kita highlight semuanya, dan kita copy ke sheet baru. Kita kasih nama fieldnya merek gadget, lalu kita tambahkan field baru, yaitu responden. Responden 1, 2, dan seterusnya. Jadi ini untuk memberikan identitas bagi jawabannya. Jadi artinya responden 2 dia menjawab Asus, BlackBerry, Huawei, dan seterusnya. Begitu pula responden 14 menjawab pilihannya ini. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita highlight semuanya dan kita masuk ke bagian ribbon data. Di bagian tab Get and Transform Data, pilih yang From Table atau Range. Ini kalau teman-teman ingat, fitur ini juga kita gunakan untuk mengimpor data. Itu dijelaskan di materi pertemuan ketiga, data cleaning. Jadi kita pilih From Table or Range, kita klik OK. Nah, dia akan membuka window Power Query Editor. Jadi ini untuk teman-teman yang ingin mencari add-on Power Query Editor untuk Microsoft Excel lama, namanya adalah ini, bisa dicari sendiri. Nah, di Power Query Editor ini kita pada dasarnya bisa mentransform data kita menjadi berbagai bentuk sesuai kebutuhannya kita. Jadi pertama yang kita ingin lakukan adalah kita ingin memisahkan datanya ini. Dia kan terpisah oleh koma. Maka kita ingin pisahkan supaya dia ada di sel-sel yang berbeda. Jadi kita highlight, kita klik di field merek gadget ini, lalu kita pilih split column. Dan kita splitnya berdasarkan delimiter. Kemudian pastikan delimiternya ini adalah koma. Karena data kita terpisah oleh koma, bukan spasi. Nah, kita kemudian pilih split at each occurrence of the delimiter. Lalu klik OK. Nah, dia akan memisahkan datanya. Tapi perhatikan di sini, ada masalah sedikit, yaitu setelah kita pisahkan, dia muncul spasi di bagian datanya ini. Ini disebabkan, karena kalau misalnya kita tutup Power Query-nya, di sini data kita setelah koma, dia ada spasi. Sehingga ketika kita split column berdasarkan delimiter koma, maka spasinya dia tersisa, dia nggak terpisah, karena yang dihilangkan hanya komanya. Jadi untuk menghindari hal tersebut, yang kita harus lakukan adalah pertama kita highlight datanya, kita tekan Ctrl H, Ctrl Replace, lalu kita replace koma spasi, kita gantikan dengan hanya koma. Jadi ini untuk menghilangkan semua spasi setelah koma. Lalu kita pilih Replace All. Nah, hasilnya adalah setelah koma tidak ada spasi di data kita. Jadi kita ulangi lagi, kita highlight semua dengan Ctrl A, kemudian kita pilih From Table or Range tadi. Nah, kita ulangi lagi, kita split kolom berdasarkan delimiternya adalah koma. Jadi seperti ini kita datanya lebih baik. Nah, selanjutnya adalah untuk kita bisa membuat datanya ini lebih bisa dianalisis, kita tekan bagian tab pertama, tab responden ini, kita highlight, kemudian kita pilih transform, lalu tekan yang drop down dari unpivot columns. Pilih unpivot other columns. Dia maka akan memisahkan datanya tadi menjadi berdasarkan identitasnya. Di sini saya perhatikan responden 1, dia menjawab 2 kan, Apple dan Lenovo. Tapi dia taruh bukan di satu row yang sama, tapi di 2 row yang berbeda. Ini juga responden 2, dia menjawab 6 kali. Maka dia dipisahkan jadi 6 row. Atribut ini kita tidak perlukan, maka kita bisa klik kanan, kemudian remove. Nah, kemudian kita kembali ke home, lalu kita close and load. Nah, maka dia akan menghasilkan data yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau seperti ini, maka akan sangat mudah untuk analisisnya. Kita hanya perlu klik Ctrl A, semuanya kita highlight, lalu kita buat pivot table-nya lagi. Seperti tadi, sama seperti kita menganalisis data multiple choice, kita tinggal klik value-nya, taruh di sini, kemudian kita bisa urutkan berdasarkan yang dari paling besar ke paling kecil, maka langsung jadi, dia langsung menghitung semuanya. Kita bisa tinggal ambil datanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa yang dimaksud dengan analisis cross-tab. Jadi, apa itu analisis cross-tab? Analisis cross-tab itu adalah
analisis yang kita lakukan berdasarkan dua jenis dataset. Jadi kita membandingkan dua dataset untuk menghasilkan temuan. Contohnya begini, kalian ingin tahu orang yang sering membeli gadget itu kebanyakan laki-laki atau perempuan. Nah, untuk bisa mengetahuinya itu, maka pertama kita menggunakan fitur pivot table. Jadi pertama kita pilih frekuensi membeli gadget di sini ya kan. Kita taruh value-nya seperti ini. Kemudian kalau diperhatikan di sini, ini kan adalah hasil secara keseluruhan. Jadi dari seluruh responden yang menjawab rutin itu ada 387, yang menjawab sangat jarang ada 509, dan seterusnya. Nah, kita ingin tahu dari masing-masing yang menjawab ini jenis kelaminnya siapa. Jadi yang menjawab sering itu adalah apakah kebanyakan laki-laki atau perempuan. Untuk bisa tahunya itu, maka kita tambahkan data untuk kita taruh di bagian kolom. Jadi kita taruh jenis kelamin, kita drag ke bagian kolom. Nah, artinya adalah yang kolom kan yang horizontal. Dia laki-laki dan perempuan. Nah, ini akan memisahkan. Nah, jadi artinya kalau kita melihat datanya ini, maka yang menjawab rutin, atau tepatnya, laki-laki yang rutin membeli gadget itu ada sebanyak 154. Dan perempuan ada 233. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan di situ ya kan, bahwa perempuan dalam respondennya kami, kecenderungannya adalah orang yang rutin membeli smartphone atau membeli gadget itu rata-rata adalah perempuan dibandingkan laki-laki. Begitu ada yang lain ya. Jadi kalau yang rutin adalah perempuan cenderungnya, tapi kalau yang sangat sering kita lihat di sini adalah kebanyakan laki-laki. Jadi itu adalah cross-type analysis. Kita membandingkan dua set data untuk menghasilkan sebuah temuan. Jadi cara seperti tadi aja ya, sangat sederhana. Satu data kita taruh di bagian row, satu data kita taruh di bagian kolom. Dan value-nya kita ambil dari salah satunya. Baik, jadi kurang lebih demikian materi untuk pertemuan minggu ini. Sebelum kita akhiri, mari kita review dulu apa saja yang sudah kita pelajari di video ini. Pertama, kita belajar secara keseluruhan, kita belajar mengenai apa yang harus dilakukan setelah memperoleh data survei. Dengan kata lain, cara mengolah data hasil survei. Kemudian kita belajar sedikit-sedikit tentang data cleaning, bagaimana kita perlu untuk menyederhanakan pertanyaan supaya kita bisa lebih mudah untuk menganalisisnya. Kemudian kita belajar cara membuat pivot table, cara menganalisis multiple choice dengan menggunakan pivot table tadi. Kemudian kita belajar cara menganalisis data checkbox, baik dengan pivot table secara manual atau dengan Power Query Editor. Dan juga kita terakhir belajar soal analisis cross-tab. Nah, data atau tepatnya materi di pertemuan ini itu akan akan sangat terpakai untuk UTS. Jadi UTS-nya kalian yang mana itu adalah 2 minggu lagi ya, kalau nggak salah. Ya, 2 minggu lagi. Nah, itu adalah kalian harus membuat dari hasil survei kalian file yang bentuknya seperti ini. Jadi tugas kalian adalah kalian harus menghasilkan tabel-tabel yang intinya adalah menjelaskan jawaban dari hasil surveinya kalian. Jadi kan kalian kalau sudah survei, nanti kan data bentuknya akan kurang lebih seperti ini ya. Bentuknya akan kurang lebih seperti ini. Yang kalian harus kumpulkan adalah hasil olahan dari data ini, tapi bukan dalam bentuk visualisasi, melainkan dalam bentuk tabel yang seperti ini. Jadi sudah terorganisir dengan sangat rapi. Kalian bisa menggunakan cara apapun, baik cara manual atau cara yang otomatis, cara yang dijelaskan di video ini atau cara lainnya. Jadi kalau video ini secara umum hanya berfokus pada bagaimana kita menggunakan pivot table dan Microsoft Excel untuk menganalisis data survei. Tentu ada banyak kegunaan pivot table yang lainnya yang saya tidak jelaskan di sini, seperti membuat dashboard, membuat visualisasi, bahkan membuat program. Itu teman-teman bisa cari di YouTube, cukup banyak. Nanti akan saya berikan linknya juga di slide kalau teman-teman mau mempelajari lebih lanjut. Tapi jadi kurang lebih itu adalah tugas untuk kalian UTS-nya. Jadi kalian minggu ini mengumpulkan link Google Form-nya, kemudian kalian bisa langsung sebarkan link Google Form-nya, cari responden sebanyak-banyaknya, paling tidak minimal 50, dan kemudian hasil datanya kalau sudah terkumpul, kalian olah dan jadikan seperti tadi. Itu adalah UTS-nya nanti.
Nah, kemudian untuk absensi, karena di minggu ini tidak ada tugas, karena tugasnya sebenarnya adalah mempersiapkan untuk UTS, jadi kalian hanya perlu masuk ke link ini, bit.ly/absensi science data. Di situ ini adalah link Google Form. Di situ kalian tinggal tulis kelas, nama, dan NPM kalian untuk bisa mendapatkan absen. Jadi ini saya tunggu entry di Google Form-nya sampai besok hari Kamis, tanggal 2 April 2020, jam jam 19 ya, jam 7. Jadi demikian untuk pertemuan minggu ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya, atas partisipasinya. Sampai ketemu minggu depan.